Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian Toraya Jemaat Efrata Bontang. Doa saya kiranya hari ini Bapak Ibu saudara-saudara Jemaat Tuhan dimanapun berada boleh menikmati akan kasih Tuhan dan boleh menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang boleh kami rasakan pada saat ini Tuhan. Dan kami akan mempersembahkan kepadamu. Karena Engkau layak kami puji dan kami muliakan. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami semua. Sehingga pada pagi ini kami boleh membangun, boleh menikmati hari baru karunia Tuhan, dan kami akan menjalani kehidupan kami masing-masing sesuai dengan tuntunan kasih Tuhan. Tetapi sebelum kami melakukan aktivitas ya Tuhan, firman-Mu tersedia bagi kami untuk kami baca dan renungkan, yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami akan gunakan sebagai penuntun langkah kaki kami. Untuk itu Tuhan, karuniakan kami hikmat-Mu untuk memahami firman-Mu ini, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi pedoman bagi kami, dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang senantiasa berjalan dalam kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengar. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Selasa 27 April 2021, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, "Siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab, anak Seruya, yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini melalui bacaan kita 1 Tawarik pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-9, tema yang akan menjadi perenungan kita yaitu memimpin dalam kuasa Tuhan. Memimpin dalam kuasa Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terpilih dan ditentukan menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah. Karena seluruh risiko dan mandat kepemimpinan ada dalam tanggung jawabnya. Jika seorang pemimpin mengandalkan kekuatannya sendiri, maka satu saat akan jatuh
dalam ketidakberdayaannya. Lalu bagaimana bersikap seperti seorang pemimpin? Untuk mengisi kekosongan tahta kerajaan Israel, maka berkumpullah orang Israel, lalu memutuskan dan memilih Daud sebagai raja Israel. Orang-orang Israel memilih dan menentukan Daud sebagai raja karena di mata seluruh rakyat Israel, keberanian Daud sangat nampak. Lebih dari itu, orang Israel juga menghayati bahwa firman Tuhan telah menetapkan Daud untuk menjadi penggembala umat Israel. Dalam kepemimpinannya, Daud banyak mengalami kemenangan, termasuk ketika ibu kota kerajaan dipindahkan dari Hebron ke Yerusalem setelah 7 tahun 6 bulan memerintah di sana. Dalam kepemimpinan Daud, kerajaan makin meluas, sehingga tanda bahwa dalam pemerintahannya Daud mengandalkan kuasa Tuhan. Daud tidak pernah memaksa dirinya untuk menjadi raja, tetapi rakyat memilihnya karena pada dirinya rakyat melihat potensi yang sangat besar untuk memimpin Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kisah Daud ini, kita diingatkan bahwa mengandalkan kuasa Tuhan berarti kemenangan, sedangkan mengandalkan kuasa diri dan manusia berarti kegagalan. Itulah sebabnya Daud mengalahkan musuh-musuhnya karena musuh-musuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri, seperti orang-orang Yebus. Karena itu, tetaplah percaya bahwa setiap kita yang memimpin dalam kuasa Tuhan akan memperoleh kemenangan, karena Tuhan akan memberkati kita dalam kuasa-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ini kami Tuhan yang datang menundukkan kepala di hadapan-Mu. Kami sungguh menikmati persekutuan melalui saat teduh pada pagi ini. Kami sungguh mengaminkan firman yang kami boleh renungkan. Terima kasih Tuhan. Anugerah yang indah boleh Tuhan karuniakan kepada kami. Dalam doa kami pada pagi ini, kami membawa seluruh keberadaan kehidupan kami bersama dengan suami, istri, anak-anak kami, bahkan rumpun keluarga, dimanapun mereka berada. Baik yang bersama-sama kami di Bontang, maupun yang terpisah dari kami di luar Bontang karena tugas pekerjaan dan pendidikan. Tuhan, karuniakan kami kesehatan. Biarlah dalam melakukan tugas tanggung jawab kami, pekerjaan, pendidikan, kami boleh melakukan dengan penuh sukacita dan kami boleh menikmati akan berkat Tuhan yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Bapa kami di sorga, dalam doa kami pada pagi ini, kami memohon kepadamu bahwa kami sebagai manusia, kami tak luput dari pergumulan kehidupan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, sehingga ketika kami bergumul karena sakit penyakit, Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan akan memberkati setiap proses pengobatan yang kami jalani, sehingga kesembuhan itu boleh kami peroleh. Biarlah kami terus diajar oleh Tuhan untuk menengadah kepada Tuhan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati yang akan menuntun kehidupan kami. Bapa kami di sorga, juga kami berdoa, bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan karena pertambahan usia, karena ulang tahun pernikahan, pun ketika menikmati berkat Tuhan dalam bentuk yang lain,
dalam pekerjaan, dalam usaha. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami hanya menyerahkan kepada Tuhan dan melakukan segala sesuatu yang bermanfaat dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami ini terus bermakna dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami di sorga, segala rencana kami, harapan kami hari ini, Tuhan berkati. Biarlah kami boleh memberi yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa akan bangsa dan negara kami, pemerintah kami secara khusus di Kota Bontang yang kami cintai. Kiranya Tuhan tetap memberkati setiap pemerintah kami yang mengemban tugas demi kedamaian dan ketentraman kami semua. Terima kasih Tuhan atas persekutuan dalam saat teduh ini. Kehidupan kami hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuntun sertai kami sehingga kehidupan kami boleh terus berada dalam naungan kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah saat teduh dan doa bersama Jemaat Efrata Bontang. Kiranya hari ini boleh kita jalani dengan penuh sukacita. Kasih Tuhan menyertai kita semua. Amin.